Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah mengenai 4 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Siapa 4 golongan orang itu? Yang pertama itu mudminul khamar, orang-orang yang semasa hidupnya itu meminum minuman keras. Yang kedua, muakilur riba, orang yang semasa hidupnya itu memakan riba atau memakan harta anak yatim. Yang ketiga, wal adu bil walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini kenapa orang tua? Karena orang tua itu salah satu sarana yang paling mudah bagi kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua lah yang telah membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita, bahkan melahirkan kita. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua, harap dihormati orang tua kita, dicintai orang tua kita, berbakti sama kedua orang tua kita, agar kita mudah mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika Imam Malik Al-Habsyi, orang tuanya meninggal, beliau menangis sejadi-jadinya. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Imam, engkau ini ulama, kau ini imam besar, mengapa kau menangis begitu sejadi-jadinya ketika orang tua meninggal?" Lalu Imam Malik menjawab, "Aku menangis bukan karena qada Allah. Aku menangis bukan karena ditinggal orang tuaku, tapi aku menangis karena ada satu pintu yang disediakan untukku dan hari ini pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala." Kenapa beliau menangis jadi-jadinya? Karena beliau telah kehilangan satu pintu surga yang disediakan oleh Allah. Ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah, pintu itu ditutup. Nah, jadi saya ingatkan lagi, sebagai kita masih mempunyai orang tua, harap kita cintai orang tua kita, berbakti, sayangi orang tua kita, jangan sia-siakan orang tua kita. Dan yang terakhir, qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim. Ketika Rasul mengadakan suatu perkumpulan, Rasul berbicara di depan sahabatnya, la yujalisuna al-yaum qati'ur rahim. Jangan ada di antara kita hari ini yang berkumpul tapi memutuskan tali silaturahim. Lalu sahabat berdiri karena dia merasa punya salah sama bibinya. Lalu sahabat ini pulang ke rumah, minta maaf sama bibinya. Setelah itu lalu balik lagi ke majelis Rasulullah. Lalu Rasulullah berbicara lagi, berkata, "Inna rahmata lan tanzilu ala qaumin wa fi qati'ir rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun terhadap suatu kaum di mana kaum tersebut ada yang memutus tali silaturahim. Nah, jadi tali silaturahim itu penting. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim seperti itu. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya, rahmatnya, serta hidayahnya kita masih dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kendala apapun. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan yang saya ucapkan ataupun salah tingkah dari saya. Saya mohon maaf kepada jamaah semuanya. Tak lupa salawat salam tetap tertuahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti.
Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyujaya Mahendra, biasa dipanggil Mahendra. Asal saya dari Jawa Timur, Ngawi. Kalau logatnya agak beda, mohon maaf. Masih medok soalnya. Gitu. Medok. Saya berasal dari saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jalan Situ, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya itu hadir ke majelis taklim ingin mencari ilmu salah satunya, dan melaksanakan tugas dari salah satu dosen saya untuk mengisi di salah satu majelis taklim seperti itu, untuk mengisi tausiah. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena saya sendiri juga masih belajar gitu. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah salah satu rasa yang membuat kita senang untuk melakukan apapun, baik itu dalam keadaan yang kita terpuruk atau kita dalam keadaan lapang. Jika ada kesenangan, maka segala hal apapun rintangan akan mudah kita hadapi. Seperti itu. Seperti halnya yang seperti ini. Salah satu hal yang membuat kita menjadi bahagia adalah rasa syukur. Rasa syukur di dalam Al-Quran diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum waskuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jika kita menafsirkan secara kontekstual dari ayat ini, apabila kita manusia mengingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada manusia pula. Dan bersyukurlah kepadaku, bersyukur kepada Allah, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, dengan rasa syukur ini kita akan mendapatkan salah satu kebahagiaan yang ada di dunia ini. Karena apabila kita bersyukur, kita bisa mengikhlaskan atau menerima segala ketentuan, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang sekiranya bagi kita itu menghambat diri kita atau tidak kita senangi, seperti itu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 147 Allah juga memaparkan tentang rasa syukur. 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima. Yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, di sini juga disebutkan bahwa jika kita bersyukur atas ketetapan Allah dan juga kita mengimani adanya Allah dan mengimani apa segala ketetapan, kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya dari tafsir secara kontekstual saya seperti itu, karena saya bukan ahli tafsir dan tidak bisa menafsirkan, belum bisa menafsirkan secara menyeluruh ayat tersebut. Saya mohon maaf kepada jamaah semuanya, seperti itu. Ada beberapa konsep bahagia, di antaranya itu ditempuh dengan meneladani sifat-sifat Nabi, seperti kita mencari ilmu ke majelis taklim seperti ini, seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang Nabi paparkan, serta contohkan agar kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan konsep yang kedua adalah ketika seorang hamba berniat baik kepada Allah, ikhlas menjalankan serta menjauhi larangannya, maka rasa bahagia tersebut akan mengalir pada diri kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada dua dimensi kebahagiaan itu. Yang pertama adalah kebahagiaan yang berada di dunia, dan yang kedua adalah kebahagiaan yang berada di akhirat. Kebahagiaan yang berada di dunia ini kebahagiaan yang fana, yang menipu kita. Terkadang apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kadang kita merasa bahagia. Tapi apabila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut, maka hal itu bisa disebut sebagai kebahagiaan yang fana. Dan kebahagiaan yang kekal di akhirat itu bisa kita katakan kita masuk surga dan kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal, seperti itu. Dengan cara kita mengamalkan, kita belajar apa yang telah Allah perintahkan dan telah Allah larang di dunia, seperti itu. Dan cara mencari bahagia itu yang pertama berada pada diri sendiri. Apabila kita sering mengikuti pengajian, maka kita akan mengetahui diri kita sendiri. Akan dari kadar bahagia tersebut kita bisa mencari kebahagiaan tersebut. Dan yang kedua itu
ilmu yang memumpuni. Dengan adanya ilmu maka kita bisa mengetahui bahagia itu di mana letaknya, seperti itu. Dan yang ketiga, rasa syukur atas segala ketetapan yang seperti saya katakan di awal tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salahnya atau salah kata, salah tingkah dari saya mohon maaf kepada jemaah semuanya dan teman-teman semuanya, seperti itu. Semoga jamaah semuanya diberikan rahmat Allah, kebahagiaan, kesehatan, umur yang panjang yang bermanfaat, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati guru besar kita Ustadz Mumu, yang saya hormati rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Hadirin rahimakumullah, saya kali ini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Prana Wijaya, bisa dipanggil Ardi. Jadi kita masih sebaya lah, jadi nggak usah pakai abang-abangan, masih muda. Hadirin rahimakumullah, kali ini saya akan membahas tentang hati, hanya sedikit saja, yaitu hati itu kadang terbolak-balik, bisa sering berbuat kebaikan, bisa juga sering berbuat keburukan. Masalah hati itu yang membuat kita jadi hilang tanpa arah, terkadang tidak tahu apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Saya akan membahas sedikit itu, yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah berlebihan kepada urusan dunia. Saya ada salah satu ayat surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Inilah cara bagaimana kita itu agar hati itu tenang, tidak gelisah ataupun hati kadang tidak tahu rasa itu bagaimana, karena rasa itu tidak bisa dijelaskan. Masalah yang pertama itu adalah berlebihan dengan urusan dunia. Ya, terkadang tuh kalau kita terlalu berlebihan dengan urusan di dunia, kita akan tidak tahu arah jalan. Karena bagaimana tidak tahu arah jalan? Karena kita terlalu sibuk dengan mengurusi urusan dunia, seperti kerja misalnya dari pagi sampai malam, tidak ingat Allah, yaitu tidak ibadah atau segala macamnya. Itu bisa merusak, malah itu bisa merusak jiwa dan hati kita. Yang kedua itu adalah masalah gelisah. Ini yang biasa dialami bukan anak muda aja, tapi orang tua juga. Gelisah. Seperti kalau orang yang udah rasa cintanya sama Allah tinggi, contohnya itu kayak kita sholat di masjid pakai sendal, apalagi sendalnya baru ya kan, baru beli emas. Ini masjid nih, suruhnya kan biasanya sama emak, biasanya suruhnya jangan pakai yang bagus, bukan begitu? Ya, oke. Kadang tuh kita pengennya pakai yang bagus ke masjid ya kan,
Nah, kita tuh kadang suka gelisah mikirin, wah pas mau sholat Allahu Akbar ini sendal aman nggak ya? Kira-kira bagaimana nih? Hilang nggak ya? Hilang konsen. Nah, ini yang membuat salah satu hati tidak tenang. Yang kedua, apalagi kalau misalnya itu jangankan sendal, misalnya kita kebanyakan main game aja suka gelisah bukan? Ya nggak teman-teman? Ya, apalagi kalau kalah mulu, lost track. Nah, itu hati udah gelisah, rasanya pengen banting aja. Yang disalahin gamenya. Semua ada di Agus. Nah, selanjutnya itu seperti pacar. Wah, ini kayaknya biar nggak gelisah harus punya pacar nih, apalagi zaman sekarang ya kan. Yaudah dah, biar nggak gelisah, biar tenang. Istilahnya kan biar ada teman ngobrol ya. Buat belajar, biasanya kan gitu. Anak muda alasannya banyak. Bisa ya. Ya kalau buat alasan mah jago-jago banget yang muda-muda. Punya satu, wah ini mah masih bisa nih. Kalau dilakukan biasanya separuh napas, wah ini mah baru separuh, biar lega napasnya bisa jadi dua pacaran kalau gitu. Ini malah makin kacau, bukannya malah makin bener, malah makin gelisah ini. Karena apa? Ya kalau misalnya satu aja kadang kita mikirin mulu ya kan, harusnya hati tenang malah mikirannya perempuan. Mikiran, aduh ini dia lagi ngapain ya? Kira-kira dia ngechat cowok lain apa kagak nih? Takutnya di chat nggak dibalas, di read doang ya kan? Padahal mah emang lagi sibuk. Nah inilah yang membuat kadang hati kita gelisah. Ya, mungkin jadi harusnya itu dengan kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan hati kita itu bisa menjadi tenang dan tentram. Jadi antara dunia dan akhirat itu kita harus seimbang, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Jadi urusan dunia kita seimbang, urusan di akhirat kita seimbang. Karena semua yang standar itu ya itu bagus. Sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus. Sepertinya halnya kayak makan nih, wah lihat makanan enak banyak nih, wah ini harus dimakan, kalau nggak makan mau banjir. Nah saya kan kayak gitu biasanya, wah kalau nggak dimakan mau banjir nih. Nah padahal mah kalau kita makan banyak gimana tuh? Susah gerak kan, biasanya ngap dulu, udah susah, udah napas sudah 1-2 gitu ya kan, karena saking ngapain kekenyangan. Akhirnya Pak, susah sendiri kita mau napas, mau gerak susah. Makanya kita tuh harus hilangkan yang berlebihan. Maka dari itu sering-seringlah kita mengingat Allah dengan zikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang lebihnya itu datang dari Allah. Apabila ada yang salah itu berarti dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Mumu, yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beriringkan salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ila nur. Sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum aneh menyampaikan tausiah, aneh ingin memperkenalkan diri aneh. Nama aneh Kevin Arif Budiman. Aneh tinggal di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama, dekat Pondok Pesantren Mu'allim Syafi'i Azani. Sekarang aneh melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang biasa disebut UHAMKA. Hadirin rahimakumullah, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita, baik bagi kehidupan sekarang maupun di kehidupan di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat bagi kita untuk menjembatani seluruh aspek kehidupan kita. Dengan ilmu segala sesuatu akan terasa mudah. Dengan ilmu kita akan bahagia. Betul apa betul? Tadi sudah saya katakan bahwasannya ilmu itu sangatlah penting bagi kita. Mengapa? Kan pasti ada yang nanya tuh, mengapa? Karena barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya dengan ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka jawabannya dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita tunaikan tanpa memandang status sosial, umur dan jenis kelamin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun muslim perempuan. Dan hadis ini juga selaras dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang lainnya yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Di hadis yang pertama, Rasulullah SAW telah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di sini baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak membeda-bedakan maupun laki-laki dan perempuan. Itu hanya sama, wajib menuntut ilmu. Gak ada yang namanya pilih-pilih. Oh, lu perempuan, lu gak boleh, lu tuh bahasa dapur aja, gitu ya. Enggak. Ini bukan zaman dulu lagi, tapi ini zaman sekarang.
baik laki-laki maupun perempuan itu haknya sama, wajib menuntut ilmu. Dan di hadis yang kedua yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Maksudnya apa? Kita manusia diwajibkan menuntut ilmu dari mulai buaya. Maksudnya apa buaya? Mulai dari brojol ya, kita brojol dari perut ibu kita, oe ya. Begitu kita brojol, kita lahir ke dunia ya, dan dari situlah kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Ilal mahdi ya. Sampai nanti kita udah masuk ke lubang lahat, baru dah di situ kita sudah putus kewajiban kita. Kadang di zaman sekarang yang sering kita lihat, mentang-mentang udah rumahnya tingkat, mobil mengkilat, duitnya berlipat-lipat, udah sombong, sombongnya minta ampun. Mentang-mentang dia udah jadi direktur, ya, jadi bos, yang rumahnya udah bagus, dia udah enggan tuh sampai menuntut ilmu. Itu salah. Karena apa? Karena tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir ke dunia sampai nanti itu, sampai kita masuk ke liang lahat. Bahkan ada nih nenek-nenek atau kakek yang masih tuh jalan meskipun udah sepuh dan rentang, dia masih berusaha melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu, di majelis taklim yang ada di dekatnya. Terutama kita ini yang masih muda-muda ya. Ayolah kita gerakin nih badan kita ya. Yang di rumah baik, main FF, main TUBG, ya. Dan lihat, mumpung kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan hidup dan bisa menghirup udara segar. Ayolah, langkahkan kaki kita nih dari rumah menuju majelis taklim. Karena apa? Begitu mulainya orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatat mulai dari langkah kita dari keluar kita udah niat dari rumah untuk hadir di majelis taklim ini. Itu Allah udah catat tuh pahala. Udah Allah hitung berapa langkah yang kita langkah dari rumah ke sini. Itu setiap langkahnya Allah hitung, Allah ganjar pahala. Betapa indahnya ya. Hanya kita niat, kita langkahkan kaki dari rumah menuju sini, Allah udah hitung tuh berapa langkah. Kan lumayan kalau 50 langkah, 50 pahala. Apalagi kita yang udah hadir di majelis taklim ini, Allah akan turunkan rahmat bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim untuk menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, di awal mukadimah tadi sudah saya sebutkan, saya bacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya apa? Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita hadir dari rumah, kucuk datang nih di majelis taklim ini. Enggak hanya di majelis taklim ini aja nih, begitu juga di masjid taklim lain. Kita hadir di sini, kita mendengarkan penyampaian ilmu dari guru kita,
kita tahu kita bisa amal itu ilmu, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Senang apa senang? Ada nggak nih di sini yang mau diangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah semua. Maka dari itu kita sempatkanlah waktu, biar kata sejam 2 jam, biar kata ngantuk-ngantukan dari rumah ke sini, sempatkanlah hadir, karena Allah begitu sayang kepada hambanya yang masih mau menuntut ilmu. Begitu juga ada fadilah-fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang berilmu yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dengan ilmu kita dapat mengetahui kebenaran semua, bahwa seluruh jagat alam ini bukan manusia yang menciptakan. Gunung, lautan, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu, orang yang menuntut ilmu, itu tanda seseorang itu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis taklim, itu berarti bertanda bahwa orang itu sudah mendapatkan hidayah, sudah Allah terangkan hatinya, Allah berikan jalan untuk hadir di majelis taklim ini untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, yaitu dapat membentengi diri kita sendiri, dapat membentengi kita jika kita di luar sana. Banyak yang namanya beda, ya kan? Orang mengambil teman keras, banyak yang ajak, sini ayo gabung ini. Enaknya minuman nih, sebat-sebat pahit ya gitu ya rasanya. Yang sering, yang mungkin tahu rasanya ya, yang mabok itu pahit cepat. Tuh, diajaki nih, Dayo sini minum enak kok, paling sampai punya pikir. Tapi karena ini orang punya ilmu, dia tahu nih, oh ini tuh yang beralkohol, yang beralkohol itu nggak boleh diminum. Walaupun kita minum setetes saja, jika itu sengaja, maka ibadah kita tidak Allah terima selama 40 hari. Miris nggak tuh? Biar kata kita tahajud, kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah, karena air tadi, air alkohol tadi, Allah nggak terima tuh amalan-amalan ibadah kita. Merugi gak tuh ya? Kita sholat, bangun jam 3 malam tahajud, ya, bangun sampai subuh, kita sholat subuh, lanjut kita sekolah, ya, sampai waktu pulang sekolah terus sampai malam. Tidak Allah terima selama 40 hari. Sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu, marilah kita sama-sama niatkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita. Marilah mulai dari sekarang
kita sempat ini hadir di majelis taklim, majelis ilmu di mana aja, nggak hanya di sini, walaupun di masjid sana, ya, di sekolah ataupun di mana, datang tuh, ya. Insya Allah berkah buat kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu tadi dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita nanti berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatuh fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Mungkin yang terhormat Ustadz Mumu ya, Mumu dan para jemaah majelis taklim yang saya hormati, teman-teman sekalian. Di sini saya akan memberikan tausiah, dan ini sifatnya non-formal ya. Jadi kita sharing-sharing. Kalau misalnya saya ada kesalahan mungkin bisa ditahu, karena saya juga masih belajar gitu. Mungkin Ustadz kalau misalnya aneh ada kesalahan mungkin di dalam bahasa Arabnya gitu, mungkin bisa dibenerin gitu kan. Kalau saya juga masih belajar ini. Jadi tema yang mau saya bawakan adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Ya. Ini langsung aja. Sebenarnya agama Islam itu agama yang sangat mencintai ilmu, agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib sebagai muslim dan muslimah. Jadi agama Islam itu agama yang sangat sekali namanya menghormati ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu keduniaan juga. Itu spesialnya Islam, Bapak-bapak. Jadi dan ilmu itu langsung dibawa. Contohnya di dalam surat Al-Anbiya. Auzubillahi minasyaiton, ayat 33. Surat Al-Anbiya ayat 33. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Itu juga ilmu Bapak-bapak. Artinya adalah, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita tahu nih, kalau misalnya ilmuwan kita tuh ilmuwan dari negara-negara lain, dari orang-orang kafir gitu kan, itu tuh menemukan bulan, matahari berada pada garis edarnya itu melalui penemuan. Sedangkan kita sudah ada di dalam Al-Quran sebelum penemuan itu berada gitu. Jadi agama Islam itu agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan gitu, agama yang benar gitu. Karena kenapa? Karena kebenaran itu adalah dari dalam ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Seperti manusia itu berasal dari nutfah, kan? Dasar dari air mani. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran sebelum orang-orang itu meneliti manusia itu terbuat dari mana sih gitu. Al-Quran itu sudah tahu duluan gitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu. Dan Allah pun menyuruh kita untuk membaca gitu, untuk mencari tahu gitu.
Dan dasar kita mencari tahu, membaca itu berada di surat Al-Alaq ayat 1 dan 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu gitu. Jadi membaca itu sudah diperintahkan Al-Quran sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu kenapa diturunkan membaca? Karena ketika kita belum tahu apa-apa, kita belum tahu apa itu pengetahuan, apa itu, kita membaca gitu. Jadi Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah membaca gitu, membaca apa saja gitu. Mau kita membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang lain gitu. Karena dari kita membaca ini kita bisa kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita lebih tahu gitu. Kita lebih tahu apa aja gitu. Apa aja sih yang di dalam Al-Quran, apa aja sih yang di dalam kitab ini, apa aja sih gitu. Jadi kita lebih luas gitu. Pengetahuan kita lebih luas karena membaca. Oleh karena itu kenapa Allah menurunkan wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram gitu. Iqra lagi, membaca lagi gitu. Jadi Islam itu benar-benar agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan gitu. Dari mana? Dari membaca juga gitu. Lanjut kepada selanjutnya. Nah, selain ilmu pengetahuan, Al-Quran itu menjadi sebuah tolak ukur kebenarannya. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang seperti mungkin Ustaz tahu ayat Al-Quran tentang menemukannya jasad Firaun. Ya, jadi Firaun itu diawetkan oleh Allah untuk jadi tanda seorang pemimpin gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau misalnya salah saya tolong koreksi gitu. Kita juga makan. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan kita dialog aja gitu. Iya, Jadi sebelum jasad Firaun itu ditemukan oleh penemuan gitu, oleh orang kafir gitu. Al-Quran sudah memberitahukan bahwa mayat jasad Firaun itu diawetkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi tanda-tanda, untuk menjadi peringatan kepada pemimpin-pemimpin kita, agar pemimpin kita tidak zalim, agar pemimpin kita tetap taat kepada Allah gitu. Jadi kalau kita lihat dari konteks ilmu pengetahuan, maka Al-Quran itu udah tahu duluan gitu, daripada orang-orang yang mencari dulu gitu, daripada orang-orang yang mencari ini bulan ini gimana, matahari ini gimana. Al-Quran sudah mencantumkannya duluan gitu. Jadi kalau menurut saya Al-Quran itu adalah ilmu dari segala ilmu. Jadi dia menyakup banyak ilmu gitu. Makanya orang-orang kafir juga banyak yang membaca Quran, jangan salah juga gitu. Jadi banyak sekali di universitas-universitas Kristen itu yang sempat ada yang namanya tafsir Quran juga. Jadi Quran juga ini kan sebagai ilmu gitu untuk mereka gitu. Makanya Allah bilang agama Islam itu agama untuk orang-orang yang berpikir gitu. Jadi Al-Quran itu adalah landasan dari segala ilmu. Mungkin segitu aja tausiah dari saya. Mungkin jika ada kesalahan mohon maaf gitu, karena saya juga masih manusia, saya masih tidak luput dari kesalahan. Oke, sekian aja dari saya. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.